Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Oke, di video kemarin banyak yang bertanya dari video yang kemarin. Tolong jelasin step by step sampai sampai di laser gitu ya, sampai retinanya di laser itu step by stepnya itu seperti apa. Nah, di sini saya bakal jelasin step by step dari awal bagaimana tahapannya sampai retina itu di laser. Oke, pengalaman saya pertama kali eh, pas saat saya merasa bahwa itu ada bayangan di mata itu, saya langsung cari di Google. Ternyata itu adalah floater. Nah, setelah itu saya bikin rujukan ke Paskes pertama untuk dirujuk ke poli mata di rumah sakit. Nah, udah di rumah sakit, mata saya pertama-tama ditetesi pembesar pupil. Gunanya supaya pupil kita itu pas dilihat di alatnya itu bisa kelihatan itu di dalam matanya itu jadi ada apa aja gitu loh. Sampai nanti apa retinanya itu sama dokter itu bisa kelihatan itu retinanya bagus apa enggak gitu loh. Nah, setelah itu ditetesi dulu itu obat untuk pembesar pupil. Selang beberapa menit kemudian matanya diperiksa sama dokter pakai alat khusus. Nah, di sana dia bilang bahwa memang saya itu menderita floater yang cukup banyak. Nah, floater saya itu diakibatkan kalau menurut dokter itu dari suka mengangkat beban berat. Memang pekerjaan saya di pabrik adalah bagian yang suka angkat-angkat beban berat. Saya sadar itu dan dokter nyaranin buat saya nggak angkat beban berat lagi. Nah, karena saya belum resign dari kerjaan dan nggak bisa langsung resign, saya balik lagi ke pabrik. Nah, kerja angkat-angkat lagi. Ternyata memang setelah sebulan saya kerja angkat-angkat lagi di pabrik, memang foldernya makin banyak dan makin besar karena yang kecil-kecil itu nyatu sama yang udah ada gitu. Nah, setelah itu saya balik lagi ke dokter. Kata dokter kalau semakin banyak foldernya nanti retinanya itu takutnya lepas, ketarik. Dan dicek lagi sama dokter, ternyata memang retina saya itu tipis. Dan setelah itu saya dirujuk lagi ke rumah sakit yang lain karena di rumah sakit tersebut tidak ada alatnya. Ya, saya dirujuk ke rumah sakit Asifa di Sukabumi. Di sana saya disaranin buat di laser matanya. Nah, tahapan-tahapan pas di laser itu sebenarnya sama aja. Pertama kita itu ditetesi dulu sama pembesar pupil juga. Nah, bedanya kalau mau laser kita cek gula darah dulu. Nah, gula darah dulu. Kalau gula darahnya rendah, kita disuruh makan dulu biasanya. Nah, jangan lupa kalau mau laser itu kita diharuskan membawa saksi ya. Gunanya untuk apa? Karena di penjelasan sebelum laser itu takutnya ada apa-apa pas laser. Jadi jelasin dulu resiko-resiko laser itu seperti apa. Ada resikonya itu bisa pendarahan, bisa retina rusak, bisa juga sampai yang paling fatal itu bisa juga kebutaan. Nah, di sana dijelasin, di sana juga kita bikin pernyataan bahwa kita itu menyetujui dengan pernyataan di atas. Nah, di situ juga harus ada saksi yang tanda tangan di atas materai sama kita. Nah, setelah itu proses mau di lasernya itu mata kita kembali di foto
retinanya dipoto, ada alat khusus. Nah nanti setelah kita setuju buat di laser, kita tuh ya dipanggil aja ke ruangan khususnya itu loh. Nah di sana kita ada semacam alat yang bulat buat nahan bola mata itu biar diem ya. Ada sebuah alat yang bukan bulat sih, kayak kayak baterai gitu, kayak bika lampu motor lah, ditaruh di sini buat nahan bola matanya. Kemudian kita disuruh lihat ke alat lasernya itu. Proses lasernya sih nggak lama, cuma ya sekitar 5-10 menit atau 15 menit. Nah dan juga nggak sakit sebenarnya. Jadi pas ada retina memang yang tipis, nah itu baru kerasa sakit. Tapi ya nggak sesakit kayak di sayat pisau, enggak, cuma agak-agak ngilu aja gitu loh. Nah gunanya laser itu nggak ada hubungannya sebenarnya sama foldernya tetap ada, foldernya tetap sama, foldernya masih bisa berkembang banyak karena folder itu kan dari cairan vitreous ya, bukan dari mana-mana yang tidak sejalan lah mencairnya gitu loh. Nah setelah itu ya dokter ngejelasin setelah proses laser itu ya apa-apa aja yang gak boleh dilakuin. Nah contohnya saya nggak boleh ngangkat beban berat karena retina saya itu tipis, nanti takutnya copot, dan juga kalau ngeden itu filter saya makin banyak, seperti itu. Untuk proses laser sendiri nggak bisa dua-duanya sekaligus, harus satu-satu. Nah kita disaranin buat yang lebih parah dulu kita rasain yang mana. Kemarin saya yang kanan dulu. Nah selang seminggu, Kamis depan saya yang kiri, seperti itu ya. Dan untuk proses laser sendiri itu di cover ya biayanya. Kalau yang punya BPJS masih di cover sama BPJS. Kalau bayar itu maksudnya kan klasik ya, kalau bayar kalau nggak salah lasik itu sekitar 9 juta atau bla 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 lah, sekitar segitu mahal. Kalau di cover BPJS masih gratis ya, cuma ya ngantri sama yang lain itu nggak bisa cepet-cepet kalau BPJS. Nah, seperti itu pengalaman saya di laser. Kalau yang merasa nggak enak sama retinanya, coba cek lagi deh ke dokter matanya, siapa tahu memang retinanya takutnya tipis. Karena kalau udah terjadi ablasio retina itu nggak bisa ditolong kata dokter. Kalau udah buta sebelah, ablasio lah retina, paling bisa dibenerin itu ya bisa lihat cahaya doang, udah alhamdulillah, itu jarak semeter, nggak bisa diapa-apain. Kemarin bareng saya juga ada yang ablasio, dia yang satu nggak bisa ketolong, yang satu lagi dia di laser di Bandung Cicendo kemarin, tapi nggak bisa ketolong ya, itu paling bisa lihat cahaya 1 meter. Yang satunya lagi kemarin di laser bareng saya di rumah sakit Asifa. Jadi pertama itu memang harus hati-hati ya. Untuk foldernya sendiri memang nggak bisa hilang, tapi saya berusaha untuk menerima, dan memang saya mencoba berbagai cara ya. Nanti saya kasih di video-video lainnya apa aja yang sedang saya lakuin buat menipiskan atau menghilangkan folder, dan minimalkan folder saya supaya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu tebal ya. Untuk video kali ini sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.